Kalau Kanjeng Sunan Kalijaga dawuh kan napasku nabi sangilinuwe. Lalu ada netroku ya Muhammad, panduluku Rasul. Nah, itu saya sampaikan dengan bahasa yang lebih universal. Napasku roh suci, netraku puji kelawan pujo kelawan puji, panduluku rasa jati. Ya. Selamat malam Pak Wibi. Malam Mas Hendra. Oke, sehat selalu Pak Wibi ya. Amin, sama-sama. Terima kasih buat teman-teman ngaji Rasa ini Mas Hendra. Oke. Jadi silaturahminya tambah-tambah. Iya Pak, Alhamdulillah masih nyambung ini Pak ya. Ya. Saya ditemanin sama Mas Rozi Pak karena agak lelah malam ini. Beliau saya kasih amanah untuk menyampaikan pertanyaan teman-teman Pak. Setelah sepulang dari sini kapan hari, saya berusaha dengan penuh kesadaran karena saya tipologi orang yang ketika mendengar sesuatu itu baik, mudah percaya dan sering membuktikan kepercayaan itu gitu loh. Cuman masalahnya masih banyak lupanya daripada ingatnya Pak Wibi. Kenapa kok begitu Pak? Itu wajar. Jadi sadar nafas, menyadari setiap saat kita bisa enjoy. Itu tantangannya memang adalah aktivitas-aktivitas duniawi kita. Apapun yang kita lakukan, itu pasti akan menguras pikiran, ya kan? Nah, sebetulnya maksud dari sadar nafas itu lalu tidak kemudian pikiran kita selalu tertuju kepada tarikan dan hembusan nafas itu, bukan begitu. Sebetulnya adalah ketika kita melakukan segala sesuatu itu ngikuti dengan menikmati nafas, jadi enjoy. Jadi melakukan segala sesuatu dengan kesadaran. Sebetulnya nanti ke situ, ya. Nah, dan itu satu, kedua, untuk pemula memang itu hal yang wajar. Nanti lama-lama, ya, kemudian kita akan terus terbiasa dan akhirnya bisa konstan menikmati itu. Maka memang perlu kita ada waktu-waktu khusus, ya, untuk kemudian pagi hari setelah kita bangun, gitu kan, langsung kita tenang dulu, kemudian merasakan nafas kita, ya, terhubung dengan diri sejati kita rasakan. Itu paling 5 menit atau berapa. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu yang harus kita siapkan untuk melatih kontinuitas pada hari itu. Nanti sebelum tidur juga begitu, kita sama-sama lakukan gitu. Tapi itu hal yang wajar kalau lupa Mas, wajar sekali. Sebelum tidur sama sesudah tidur atau ada waktu khusus lainnya barangkali untuk melatih itu? Saya mendapat masukan dari guru saya bahwa itu sesungguhnya bebas waktunya. Cuma mengapa kok setelah bangun tidur dan sebelum tidur? Karena pada saat-saat itulah kita sedang menuju transisi kesadaran, ya kan? Baru bangun, ya, mau beraktivitas, itu kan transisi dari tadi tidur. Nah, ketika mau tidur juga begitu, transisi. Jadi masa-masa transisi itu kita gunakan untuk merefresh, gitu, meremind kembali kesadaran kita akan nafas itu. Iya. Nah, itu. Tapi sebetulnya mau kapanpun, karena memang tujuannya adalah setiap saat. Itu kita dalam kegiatan apapun lah. Yang intinya nanti hasilnya tuh sebetulnya sederhana kok. Kita menikmati apapun yang kita lakukan. Iya. Menikmati, enjoy apapun yang kita lakukan. Nggak ada beban gitu loh, ya. Nah, seperti itu. Ketika kemudian laku sadar nafas ini sudah berjalan secara otomatis begitu. Apakah kemudian itu bisa disebut sebagai manifestasi daripada sholat daim? Ya, jadi sholat itu sendiri adalah
sadar ya. As-sholatu li zikri kalau Quran gitu. Sholat itu adalah untuk mengingatku, sadar akan keberadaannya, ya, sadar. Nah, daim artinya terus sepanjang hayat, abadi begitu, terus berkelanjutan. Nah, sebetulnya secara teori ya sebetulnya sama itu. Itulah sholat daim itu sejatinya adalah sadar akan nafas kita secara kontinu. Gitu. Enjoy secara kontinu. Enjoy ya, masa orang pengen ngomong enjoy ya. Enjoy terus aja. Asik mau ngeteh, ngopi, ngobrol dimanapun. Itu dampak dari itu adalah kita menikmati apapun yang kita lakukan. Nah, itulah sebetulnya kesadaran yang terus menerus. Yaitu bahasanya sholat daim. Ini dalam perspektif yang kami pelajari dan kami ketahui. Ya, sekarang kita punya gambaran lebih konkret bagaimana mengimplementasikan sholat daim dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 24 jam kita selalu bersama Allah, bersama Tuhan. Iya, betul sekali. Ya, lewat itu. Kemudian begini Pak Wibi, sebelum nanti dilanjutkan sama Mas Rozi ya. Mas Rozi ini jiringnya ngaji roso, tatonya keren ya kan? Mantap. Iya, saya langsung teringat sosoknya. Gini Pak, sebagai Pak Wibi penganut ajaran-ajaran Jawa ya, artinya orang yang memperjuangkan nilai-nilai keluhuran Jawa, kearifan lokal Jawa, dan sebagai Pak Wibi yang sudah mencapai kesadaran murni rasa jati, bagaimana memandang insiden tendangan sesajen di Gunung Semeru? Iya, lagi viral ya. Mesake itu orang, kasihan dia. Jadi mungkin sedikit saya sampaikan, saya pun juga pembelajar. Saya orang yang terus berusaha untuk memurnikan jiwa, selalu sadar nafas setiap saat. Setiap kita adalah pembelajar. Nah, jelas sekali bahwa insiden itu dilakukan oleh orang yang belum mencapai kesadaran murni, bahkan belum memahami agama yang dia jalani, belum menghayati substansi dari ajaran agama maupun kepercayaan yang ada. Kalau dia mengaku sebagai seorang muslim, saya muslim, dan jelas sekali bahwa yang dia lakukan adalah dari kejahilan, kebodohan, ketidakmengertian tentang simbol-simbol di dunia ini, termasuk sesajen. Itu kan kalau dia sadar, itu ayat Allah. Sesaji itu ayat Tuhan dalam bentuk kauniyah. Segala sesuatu ini kan tanda kebesarannya. Betul. Termasuk apalagi sesaji. Ya. Nah, karena dia menghayati agama itu hanya sekedar textbook, akhirnya dia tidak sampai kepada rasa. Ya, nek nganggo rasa, melihat sesuatu yang indah, menurut kita kan indah itu, indah dan agung, ya, penataan seperti itu dalam rangka kita menghormati semesta, menghormati makhluk-makhluk yang lain, ya, itu ajaran agama kan untuk itu sebetulnya. Bahwa dia ekspresinya seperti itu, silakan saja. Tapi semua dalam rangka untuk memuji semesta, memuji Tuhan dengan caranya. Nah, sekarang kalau ada sedulur kita, ya, yang
berani menendang itu, sesungguhnya dia sungguh-sungguh dalam kegelapan yang nyata menurut saya. Orang nganggo perasaan. Malah akhirnya ya, kalau kita melihat, kita kasihan dengan orang-orang seperti ini. Mesake. Karena dia melakukan itu dengan pemahaman agama yang egoistik, belum mencapai kepada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kalau orang Islam, membaca dengan nama Tuhan, membaca dengan cara Tuhan membaca. Tuhan ini maha kasih, ya kan? Ar-Rahman, maha kasih. Segala makhluknya itu ada cahaya kasihnya gitu. Nah kok ada yang kemudian bertindak memotong, menurut saya memotong cahaya kasih itu kan ya karena ketidaktahuan dia gitu. Jadi kasihan juga gitu. Jadi kita justru mesake melihat orang-orang itu. Ya kita doakan, lalu kita balik doakan. Jangan kita lalu terpancing jadi marah juga. Jadi nggak perlu kita menghujat dia, itu nggak perlu, Pak? Iya, kalau kita menghujat lagi ya kita sama saja. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Jadi maka bahasa saya, betul, saya mesake dengan orang-orang yang masih seperti itu. Loh, saya Mas, pengalaman hidup saya dulu, lulus SMA, itu saya kalau ngelihat Osama bin Laden, wah itu saya zaman dulu seperti itu. Jadi saya sempat juga masuk kepada penghayatan agama yang agak fundamentalis. Saya pernah mengalami itu. Dan ketika mengingat itu ya tentu malu saya pada diri saya sendiri. Tapi saya bersyukur pernah mengalami itu sehingga saya tahu bedanya. Tahu bedanya. Oh alah, iki ibaratnya kena wong tua iki cah cilik urung ngerti. Gitu loh. Jadi mesake, kasihan. Ya seharusnya kita doakan, tapi kita juga punya ketegasan sikap melihat itu. Jadi saya mengapresiasi juga para sedulur yang kemudian mereka di mana-mana menyatakan sikap. Asalkan jangan sampai kita menjadi sama dengan mereka, menyatakan sikap dengan nada amarah. Iya. Ya. Tapi harus surut dirojaya ningrat lebur dening pangastuti. Gitu loh. Itu harus selalu jadi pegangan kita. Oke. Ya. Menyatakan sikap dengan tegas tapi dengan jiwa kasih. Yang di situ tidak ada kita merendahkan, karena kita memahami ya nek Kanjeng Nabi ya, ini bola-balik saya pakai ajaran Kanjeng Nabi itu kan justru Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku yang tidak mengerti. Tidak mengerti. Jadi sedulur kita yang nendang itu dia tidak mengerti. Tidak mengerti. Iya. Ya, kita juga jangan terpancing ya. Jangan terpancing, kita tetap harus kuat dalam harmoni Nusantara ini. Oke. Ya. Saya tadi tersenyum sendiri karena Pak Wibi juga pernah mengalami pendidikan mungkin yang agak fundamental seperti itu. Saya juga sama, Pak Wibi. Saya dulu, mohon maaf, saya ikut kegiatan HTI, saya ikut kegiatan teman-teman jamaah tabligh. Berarti tos dong kita. Oh, iya, tos dulu, Pak. Pernah ngalami itu bertahun-tahun, bahkan saya hampir 10 tahun, 8 tahun lah, dibesarkan di pesantren yang saya tidak sebut namanya, tapi pendidikannya mirip persis dengan yang Mas di atas Gunung Semeru itu tadi. Cuman ya alhamdulillah saya bisa menemukan kebenaran yang orisinil itu muncul dan tumbuh dalam diri saya, sehingga saya nggak berhenti mencari-cari. Tapi melihat itu, aku wis tahu biar koyo ngene gitu akhirnya ya Pak Ibi ya. Iya, jadi merasa lucu juga dan merasa kasihan juga gitu kan. Malu juga kalau dulu kita. Iya. Ya alhamdulillah Mas, justru kalau kita pernah mengalami kegelapan, itu, kita akan bersyukur dengan cahaya. Alhamdulillah. Cahaya ini pun adalah kegelapan bagi cahaya yang di atasnya.
Oke. Jadi masih terus. Iya, bener. Ya. Oke, Pak Wibi. Ya. Kalau ini mungkin barangkali ya, teman-teman setelah menonton dan melihat apa ya, gagasan-gagasan pencerahan yang dibangun Pak Wibi setelah kita diskusi kapan hari begitu, kan mungkin pasti ada yang datang ke sini nih. Iya, Mas. Nah, rata-rata Alhamdulillah. apa Pak yang disampaikan mereka dan yang ditanyakan? Kalau yang datang ke sini secara langsung ini baru saja sebelum kita take ini ada orang sepasang suami istri. Nah, kalau yang lain banyak itu lebih ke chatting, Gitu. WA ya. Mereka memperkenalkan diri. Jadi saya terima kasih sekali alhamdulillah untuk Ngaji Roso. Ketemu dulur banyak. Menjadikan kita banyak saudara ya. Semoga saudara dalam rasa yang semakin wening. Amin. Nah itu, terima kasih. Nah itu kalau yang chatting banyak yang bertanya tentang sadar nafas. Kemudian juga bahkan ada yang kemudian bertanya tentang fenomena yang mereka alami, mimpi mereka, kemudian kasus mereka, gitu ya. Ya saya terus alhamdulillah ini aku dikira dukun ya, gitu. Tapi artinya saya senang sekali dan saya jawab mereka semua dan saya sampaikan bahwa saya mungkin tidak ahli dalam hal seperti itu, tapi saya tahu prinsip-prinsip untuk keluar dari hal seperti itu, tapi tidak instan. Semua harus melalui proses. Ya. Nah, terus kemudian tadi ada yang sampai hadir ke sini. Dan kemudian tadi kita bicara tentang kembali seorang ibu dan bapak yang pengalaman internasionalnya cukup luar biasa. Jadi udah kemana-mana. Nah, dia itu sekarang dalam fenomena kudu lungguh istilahnya, lalu belajar tentang spiritual. Kepengalaman profesional dia, dohiriyah dia sudah luar biasa, levelnya internasional. Nah dia saat ini kemudian sadar bahwa perlu belajar untuk lebih mengasah hatinya. Menariknya gini Mas, saya tuh minder, Mas Wibi, saya minder. Kenapa? Saya itu kalau ke orang-orang tua belajar, mereka selalu menceritakan tentang penyaksian hal-hal gaib. Kok saya belum mencapai itu gitu loh. Nah, saya sampaikan loh, sebentar Bu. Tolok ukur kebenaran spiritual itu bukan masalah menyaksikan dimensi lain. Bukan. Ya. Tolok ukur kebenaran spiritual itu adalah rasa jati yang murni. Jadi deteksinya itu dari rasa. Ya makanya pas ini ngaji rasa itu substansi agar mencapai rasa jati. Makanya kalau Kanjeng Sunan Kalijaga dawuh kan napasku nabi sangilinuwe, lalu ada netroku ya Muhammad panduluku Rasul. Nah itu saya sampaikan dengan bahasa yang lebih universal. Napasku roh suci, netraku puji kelawan pujo kelawan puji, panduluku rasa jati. Ya. Jadi tolok ukurnya itu bukan masalah bisa menyaksikan dimensi-dimensi lain, gaib. Karena hal itu bahkan kalau jiwanya nggak murni lewat sadar nafas tadi, itu bisa membelokkan kebenaran. Apa bedanya melihat yang dimensi sekarang dengan yang di luar dimensi itu? Sama saja. Yang paling penting jiwanya murni. Jiwa itu kan tempat Tuhan membaca tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jiwa ketika itu keruh, maka dia akan mengaburkan cermin untuk memandang kebenaran realitas apa adanya. Bahkan dimensi-dimensi itu. Nah, tolak ukur paling gampang adalah kalau orang penyaksiannya itu keliru, maka
ekspresinya ada dalam perilaku. Apakah dia kembali ke agama budi, budi pekertinya makin bagus, atau justru malah semakin jadi penipu. Misalnya begitu. Nah, tadi ibu tadi terus sama bapak tadi terus bersyukur, oh ya udah, karena selama ini mereka melakukan dengan tolak ukurnya tuh rasa. Nah, saya terus menyampaikan, loh, nyun sewu, ibu bapak jenengan itu profesional tingkat tinggi lah. Justru spiritualitas yang benar, rasa sejati yang benar itu menuntun kepada perilaku yang profesional, gitu loh. Jadi profesionalitas itu adalah ekspresi spiritualitas. Betul. Sebenarnya dia sudah berada pada output daripada berspiritual itu, cuman dia nggak sadar. Justru pengennya malah kembali ke belakang, lihat nonton ini. Itu. Nah, padahal cuma alhamdulillah kalau udah pakai rasa itu nanti kan Mas. Beda, Pak ya. Beda. Terus kemudian menyaksikan dimensi yang sekarang hadir itu dengan rasa. Tahu ada yang hadir itu dengan rasa. Walaupun tidak bisa mendeteksi siapa itu. Tapi tolak kebenarannya lebih baik daripada yang matanya terbuka atau melihat iso dadi malah membo-membo. Kan begitu. Ngakune sopo tapi sakjane sopo. Misalnya ya. Itu sudah rahasia umum, Mas. Jadi saya perlu beberkan ke teman-teman ngaji rasa ya. Dan sekali lagi anak milenial itu sekarang malah lebih canggih karena mereka nggak terlalu peduli dengan apa yang mereka lihat, tapi kemudian rasanya yang main. Nah, ini dengan ngaji rasa ini semoga semakin terasa nih teman-teman milenial ini ya. Bersyukur sekali. Saya kira itu Pak Wibi pengantar dari saya, dan saya tadi sempat di jalan itu bikin postingan, teman-teman saya mau suan ke Pak Wibi, barangkali teman-teman ada yang nitip pertanyaan, monggo nanti kita sampaikan ke Pak Wibi langsung lewat Mas Rozi. Mas Rozi, siap. Matur nuwun. Monggo dipun njurumi lho. Kita break dulu.